Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Tata Kelola Audit Teknologi Informasi yaitu Pak Rudi Hartono, STMKOM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pengembangan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja Control Objective Information and Related Technology atau COVID-5. Kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama Supriyadi, kemudian saya Gilang Praditya Sutrisno, lalu Muhammad Genta Pratama, dan Adi Sofyan. Untuk materi pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian COVID-5, yang kedua sejarah COVID, yang ketiga manfaat COVID-5, yang keempat perbedaan COVID-5 dengan COVID 4.1, yang kelima prinsip COVID-5, yang keenam 7 kategori enabler framework COVID-5, yang ketujuh model referensi COVID-5, dan yang kedelapan tahapan-tahapan metode implementasi COVID-5. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Adi Sofyan. Baik, terima kasih. Pengertian COVID-5. COVID-5 adalah sebuah kerangka kerja atau panduan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan semua yang berhubungan, dimulai dengan memenuhi kebutuhan stakeholder akan informasi dan teknologi. Kontrol objektif for information and related technology yang dipergunakan teknologi COVID berguna bagi IT user dalam memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dan dalam keputusan saat menyusun strategi IT plan, menentukan information arsitektur dan keputusan atas procurement atau pengadaan atau pembelian inventaris organisasi. COVID-5 merupakan versi terbaru dari COVID yang dikembangkan oleh ISACA. Next slide. Sejarah COVID-5. COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu COVID versi 1 yang menekankan pada bidang audit. COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance. Dan terakhir dirilis adalah COVID versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model seperti COSO dan disejajarkan dengan standar industri seperti IT, IL, CMM, BS 779 dan ISO 9000. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Fikri Hadi. Baik, terima kasih. Di sini ada manfaat COVID-5. 1. Manfaat COVID-5 mampu menyelaraskan bisnis dan teknik informasi lebih dekat. Karena hal ini didukung dengan menggunakan kebutuhan stakeholder, yaitu internal atau eksternal, sebagai langkah awal sehingga membuat COVID-5 lebih fokus dalam bisnis. Kemudian yang 2, memperkenalkan 7 enabler, di mana ini merupakan yang lebih efisien dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian 3, membantu organisasi atau perusahaan untuk memahami perspektif bisnis secara lebih jelas.
dengan memetakan tujuan-tujuan serta objektif-objektif ke sebuah model scorecard bisnis. Kemudian 4, menunjukkan tanggung jawab dari keseluruhan bagian organisasi secara lebih komprehensif dalam tata kelola teknologi informasi organisasi melalui RACI chart yang tentunya lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Next. Nah, kemudian perbedaan COVID-5 dengan COVID 4.1. Di sini ada satu prinsip baru dalam tata kelola TI. Perbedaan COVID-5 dan COVID 4.1 ada pada prinsip baru dalam tata kelola TI untuk organisasi atau perusahaan, yaitu Governance of Enterprise IT atau disingkat GEIT. Dalam COVID-5 lebih berorientasi pada prinsip dibanding pada proses. Karena penggunaan prinsip-prinsip itu sendiri lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam konteks enterprise dengan lebih efektif. Kemudian 2, penekanan pada enabler. Perbedaan COVID-5 dan COVID 4.1 yaitu diberikan penekanan lebih pada enabler. Memang sebenarnya COVID 4.1 itu juga telah menyebutkan adanya enabler. Akan tetapi dalam COVID 4.1 tidak menyebutkan secara gamblang dengan enabler. Sementara perbedaan COVID-5 dan COVID 4.1 yaitu disebutkan secara gamblang dan spesifik mengenai keberadaan 7 enabler dan implementasinya. Kemudian 3, model referensi proses yang baru. Dalam COVID-5 mendefinisikan model referensi proses yang baru, kemudian diberi tambahan domain governance, serta beberapa proses baik yang benar-benar baru atau yang dimodif dari proses lama. Selain itu, mencakup juga aktivitas organisasi secara end-to-end, selain menggabungkan dan menyempurnakan COVID 4.1, PAL IT, dan RISK IT ke dalam sebuah framework. COVID-5 juga sengaja dijadikan lebih mutakhir, tujuannya untuk menyelaraskan dengan best practice yang ada seperti misalnya ITIL versi 3 2019 maupun TOGAF. 4, ada proses-proses baru di COVID-5. Dalam COVID-5 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum pernah ada di COVID 4.1. Selain itu, terdapat juga beberapa modifikasi di dalam proses-proses yang sudah ada pada COVID 4.1. Kemudian 5, proses COVID-5 lebih holistik. Model referensi proses di dalam COVID-5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten dari COVID 4.1, RISK IT, dan PAL IT. Maka tidak heran apabila keseluruhan proses-proses pada COVID-5 ini jadi lebih holistik, lengkap, dan dapat mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Lanjut. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Genta. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada prinsip-prinsip COVID-5. Menurut ISACA 2012, COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu adalah meeting stakeholder needs, covering enterprise end-to-end,
applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, dan separating governance from management. Yang pertama ada meeting stakeholder needs, mampu menyelaraskan bisnis dan TI lebih dekat karena hal ini didukung dengan menggunakan kebutuhan stakeholder atau internal dan eksternal sebagai langkah awal, sehingga membuat COVID-5 lebih fokus pada bisnis. Lalu nomor 2, covering enterprise end-to-end. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa COVID-5 mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Dalam lingkup perusahaan, COVID-5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal, dan juga proses bisnis integral dan eksternal. Di sini ada gambarnya tentang prinsip-prinsip COVID-5. Next. Lalu nomor 3, applying a single integrated framework. Sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga organisasi mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Selain itu, prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISACA seperti COVID, VALID, RISC-IT, BMIS, ITAF, dan lain-lain. Nomor 4, covering enterprise end-to-end. Pada prinsip ini, COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling memengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISACA seperti COVID, VALID, RISC-IT, BMIS, ITAF, dan lain-lain. COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling memengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Nomor 5, separating governance from management. Pada prinsip ini, COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Lalu ada 7 kategori enabler framework COVID-5. Enabler adalah sekumpulan faktor yang mempengaruhi sesuatu yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi atau enterprise ISACA 2012. Dalam COVID-5 dijelaskan pada kerangka kerja COVID-5 di dalam 7 kategori enabler, yaitu yang pertama ada prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja, principles, policies, and framework. Merupakan alat untuk pendorong untuk menerjemahkan tingkah laku ke dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Yang kedua, proses. Menjelaskan tentang sekumpulan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan sekumpulan output dalam mendukung pencapaian tujuan TI. Nomor 3, struktur organisasi atau organisasional struktur. Merupakan entitas dalam organisasi sebagai kunci dalam membuat keputusan. Di sini ada gambarnya. Next. Nomor 4, budaya, etika, dan perilaku atau culture, ethics, and behavior. Merupakan faktor keberhasilan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen. Nomor 5, informasi atau information.
Dalam organisasi, informasi terdiri dari informasi yang dihasilkan dan digunakan. Informasi dibutuhkan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Nomor 6, layanan infrastruktur dan aplikasi atau service infrastruktur and application. Melibatkan infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan proses dan layanan teknologi informasi bagi organisasi. Lalu nomor 7, orang, kemampuan, dan kompetensi atau people skill and competence. Berhubungan dengan seorang individu dan kebutuhan untuk memenuhi semua aktivitas untuk mencapai kesuksesan dan membuat keputusan yang tepat dengan langkah yang tepat. Baik, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh saya. Berikutnya ada model referensi COVID-5. COVID-5 mencakup proses model referensi yang mendefinisikan dan menjalankan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen yang mewakili semua proses yang biasanya ditemukan di suatu organisasi yang berkaitan dengan aktivitas TI. COVID-5 menyediakan model referensi umum yang dapat dipahami operasional TI dan manajer bisnis. COVID-5 atau COVID-5 menurut ICA 2012 membagi proses tata kelola dan manajemen TI enterprise menjadi dua area proses utama. Yang pertama, tata kelola atau governance, yaitu yang memuat 5 proses tata kelola akan ditentukan praktek-praktek dalam setiap proses evaluate, direct, dan monitor atau IDM. Yang kedua, manajemen, yaitu memuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor atau PBRM, dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh. Domain ini merupakan evolusi dari domain dan struktur proses dalam COVID 4.1, yaitu align, plan, and organize atau APO, build, acquire, and implement atau BAI, deliver, service and support atau DSS, monitor, evaluate, and assess atau MIA. Dan berikut adalah COVID-5 Governance and Management Key Areas atau area kunci dari COVID-5. Kemudian yang berikutnya ada proses model referensi COVID-5. Yang pertama ada domain IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Menurut ICA menjelaskan bahwa proses tata kelola IDM berurusan dengan tujuan stakeholder dalam melakukan penelitian, optimasi risiko dan sumber daya, mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada TI, dan memantauan hasilnya. Yang kedua ada domain APO atau Align, Plan, and Organize. Menurut ICA tahun 2012 menjelaskan dalam COVID-5 bahwa proses manajemen APO memberikan arah untuk penyampaian solusi atau BAI dan penyediaan layanan dan dukungan atau DSS. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan identifikasi cara terbaik agar TI dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Yang ketiga ada domain BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement. Menurut ISACA pada tahun 2012 menjelaskan dalam COVID-5 bahwa proses manajemen BAI memberikan solusi dan mengimplementasikan sehingga berubah menjadi layanan. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasikan, dikembangkan, serta diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Kemudian ada domain DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Menurut ISACA tahun 2012 menjelaskan dalam COVID-5 bahwa proses manajemen DSS menyampaikan solusi yang dapat digunakan bagi pengguna akhir. Domain ini berkaitan dengan penyampaian dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan serta pengelolaan keamanan dan keberlangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional.
Kemudian yang kelima ada domain MIA, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Menurut ISACA tahun 2012 menjelaskan dalam COVID-5 bahwa proses manajemen MEA memonitor semua proses untuk memastikan bahwa pengarahan yang disediakan domain yang sebelumnya diikuti. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas dan kepatuhannya. Domain ini merujuk pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola. Dan berikut adalah proses model referensi COVID-5, yang dimana di IDM ada 5 proses, kemudian di APO ada 13 proses, kemudian di BAI ada 10 proses, dan di DSS ada 6 proses, kemudian di MEA ada 3 proses. Kemudian yang berikutnya ada tahapan-tahapan metode implementasi COVID-5. Yang pertama atau tahap pertama yaitu initiate program. Tahap ini menjelaskan tentang faktor apa yang mungkin menjadi penggerak suatu organisasi dan identifikasi faktor pendorong perubahan saat ini. Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh pemahaman tentang organisasi yang terdiri dari tujuan, tugas, dan wewenang, pendekatan dan pengelolaan organisasi saat ini, kemudian konsep program organisasi. Kemudian ada tahap kedua yaitu define problems and opportunities. Tahap ini menjelaskan tentang posisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan IT. Organisasi perlu mengetahui kemampuan saat ini dan di mana kekurangan mereka. Hal ini dicapai dengan penilaian kemampuan proses terhadap status proses yang dipilih. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyelaraskan tujuan IT dengan strategi organisasi. Dan di sini ada implementasi life cycle COVID-5. Kemudian ada tahap ketiga yaitu define roadmap. Tahap ini menjelaskan tentang target perbaikan yang akan dilakukan organisasi dan analisis gap untuk mengidentifikasi solusi potensial. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan target kemampuan untuk proses yang dipilih. Kemudian tahap yang keempat ada plan program. Tahap ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan organisasi yang berupa solusi perbaikan dan rekomendasi. Tujuan tahap ini adalah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja pada proses yang dipilih sehingga mencapai target. Kemudian ada tahap yang kelima, execute plan. Tahap ini menjelaskan tentang pelaksanaan solusi yang diusulkan ke dalam praktek sehari-hari pada organisasi dan dilakukan pemantauan terhadap keselarasan yang dicapai dengan pengukuran kinerja. Kemudian ada tahap yang keenam yaitu release benefit. Tahap ini menjelaskan tentang keuntungan berkelanjutan yang didapat dari perbaikan tata kelola teknologi informasi pada organisasi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap ketujuh, review effectiveness. Tahap ini menjelaskan tentang evaluasi dari setiap pencapaian kesuksesan pada organisasi dan identifikasi tata kelola untuk meningkatkan kebutuhan perbaikan secara terus-menerus. Lalu kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan teknologi untuk mengelola dan mengatur aset, agar tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat tercapai. Pengelolaan IT yang baik akan menjamin efisiensi dan pencapaian kualitas layanan yang baik bagi tujuan bisnis instansi. Karena kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat, maka sebuah teknologi baru menghadirkan kerangka kerja tata kelola TI yaitu COVID-5. COVID-5 dapat memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu manajemen informasi teknologi dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model seperti COSO dan disejajarkan dengan standar industri seperti ITIL, CMM, BS 779, ICO 9000. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama yaitu adalah meeting stakeholder needs, offering enterprise end-to-end, applying a single integrated framework,
enabling a holistic approach, and separating governance from management. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.